Sidang untuk perkara nomor 12 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah lama juga kita nggak ketemu di ruang sidang ini ya. 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. Ini udah mudah-mudahan ini kembali normal. Pemohon dan kuasanya Anda memasukkan atau mendaftarkan perkara ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan perkara nomor 12 tahun 2023. Sebagaimana biasanya hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang pokok-pokok permohonan ini dari pemohon atau kuasanya. Tapi sebelum itu silahkan memperkenalkan siapa saja yang hadir untuk pagi hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kami dari pemohon hadir. Yang pertama pemohon yang mewakili prinsipal Ibu Irma Lidarti sebelah kanan. Di sebelah Bu Irma ada Heroik Mutakin Pratama sebagai kuasa hukum. Saya Fadli Ramadhanil, Ihsan Maulana, dan Kafi Adlan Hafiz masing-masing sebagai kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Ini berarti dari 4 kuasa hukum cuma 1 yang advokat ya? Betul Yang Mulia. Hanya yang 1 lain-lain orang. belum? Belum Ikut kursus, belum dan segala macam, atau masih magang? Masih magang Yang Mulia. Oke. Ya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti setelah disampaikan pokok-pokok permohonan, majelis panel akan memberikan catatan kepada pemohon atau kuasanya. Nanti kalau ada yang mau diperbaiki, ada waktu yang diberikan untuk memperbaiki. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Panel Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara nomor 12 tahun 2023 yang kami mohonkan. Kami akan coba menyampaikan pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah terkait dengan uji materi pasal 182 huruf G Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal ini berkaitan dengan klausul syarat mantan terpidana bagi syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada bagian pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 24C, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan menurut kami Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini. Bagian kedua terkait dengan kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini. Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau pemohon badan hukum privat dalam hal ini. Pemohon adalah institusi atau lembaga yang memiliki concern terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, terutama terkait dengan syarat calon peserta pemilihan umum, termasuk juga dalam hal ini syarat calon anggota DPD untuk kemudian didorong agar betul-betul merupakan calon yang berintegritas untuk bisa dipilih oleh pemilih. Dan sebagai gambaran dan sebagai alasan kami mengajukan permohonan ini, pemohon juga pernah menjadi pemohon dalam pengujian terkait dengan syarat mantan terpidana sebagai calon kepala daerah di dalam perkara nomor 56 tahun 2019. Nah, di dalam akta pendirian Yayasan Pemohon pasal 16 angka 5 menyebutkan pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Kemudian pasal 18 angka 1 disebutkan juga ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Dalam hal ini, pemohon yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi diwakili oleh Ketua Pengurus yaitu Ibu Khoirunisa Agustiati, dan seorang pengurus lainnya itu dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Pengurus yaitu Ibu Irma Lidarti. Berdasarkan penjelasan itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, Yang Mulia. Berikutnya terkait dengan alasan-alasan permohonan, seperti yang tadi kami sudah sampaikan di awal, bahwa ruang lingkup pasal yang kami uji adalah pasal 182 huruf G, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kami izin untuk membacakan bunyi pasal 182 huruf G tersebut. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kami menganggap ketentuan pasal 182 huruf G ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi basis argumentasi kami dalam menjelaskan dan kemudian menguraikan permohonan ini ada 4, Yang Mulia. Pertama itu tentang kontestasi politik dan masifnya politik uang. Bahwa kita semua mengikuti sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kita menyepakati bahwa proses penyelenggaraan pemilu mesti dilaksanakan secara demokratis, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi dalam perkembangannya, proses penyelenggaraan pemilu kita masih belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Dan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya tahun 2018, pejabat politik atau kemudian pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau proses politik menjadi yang tertinggi yang terjebak dalam kasus korupsi. Dan salah satu yang menjadi penyebab banyaknya pejabat politik yang dipilih melalui proses pemilihan umum terjebak dalam kasus korupsi adalah terkait tingginya biaya politik yang harus dijalani oleh seorang peserta pemilihan umum. Nah, oleh sebab itu, menurut kami, dalam situasi seperti itu, penting kiranya adanya kerangka hukum yang kemudian membuka ruang dan kesempatan agar calon peserta pemilihan umum itu adalah orang-orang yang betul-betul punya integritas yang baik, dan tata kelola penyelenggaraan pemilunya juga menyediakan ruang untuk melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagian kedua argumentasi kami adalah tentang pentingnya persyaratan calon bagi kandidat anggota DPD dan rentannya anggota DPD terjebak pada praktik koruptif. Yang Mulia, kita tahu bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat dan secara institusional anggota DPD juga memiliki kewenangan yang sangat strategis ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, utamanya adalah berkaitan dengan kewenangan pengawasan mereka, kewenangan legislasi mereka, yang tentu punya kaitan yang sangat erat dengan relasi hubungan pusat dan daerah. Dan selain itu, proses pemilihan umum atau pejabat politik yang dimilih melalui proses pemilihan umum esensinya menghendaki adanya kepercayaan dari masyarakat. Dan kepercayaan itu menurut kami akan timbul kalau kemudian orang yang akan dipilih melalui proses pemilihan umum itu adalah orang-orang yang punya rekam jejak baik dan punya integritas yang baik. Nah, berkaitan dengan itu pula kemudian Mahkamah telah mengeluarkan putusan, yaitu untuk memperketat syarat calon yang akan berlaga di proses pemilihan umum, utamanya melalui putusan nomor 56 tahun 2016 yang mengatur soal syarat mantan terpidana di dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian putusan nomor 87 tahun 2022 yang mengatur putusan atau yang mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD
yang berstatus sebagai mantan terpidana. Nah, sementara untuk syarat mantan terpidana bagi calon anggota DPD itu menimbulkan inkonsistensi karena masih belum sama dengan syarat calon mantan terpidana bagi pemilihan kepala daerah, apalagi pemilihan DPR dan DPRD. Padahal secara prinsip pemilihan anggota DPD sama-sama elected official, dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga untuk persyaratan, apalagi persyaratan yang berkaitan dengan status mantan terpidana, itu penting disamakan dengan syarat mantan terpidana untuk calon anggota DPR dan DPRD. Kemudian bagian berikutnya kami ingin menjelaskan tentang rasionalisasi masa tunggu mantan terpidana. Yang mulia, secara prinsip sepenuhnya kami ini dalam argumentasi ini mengutip apa yang sudah diputus dengan sangat baik dan bijaksana oleh Mahkamah, baik dalam putusan nomor 56 maupun dalam putusan terakhir nomor 87 terkait dengan syarat mantan terpidana bagi calon anggota DPR dan DPRD. Dan dalam putusan itu Mahkamah menjelaskan bahwa terdapat 4 syarat penting yang harus dipenuhi oleh pejabat yang secara prinsip dipilih melalui proses elected official. Pertama, berlaku untuk jabatan publik yang dipilih secara elected official, dan DPD adalah jabatan yang dipilih melalui elected official. Kemudian berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan 4, bukan pelaku kejahatan berulang. Nah, ini yang kemudian diputus oleh Mahkamah untuk syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD. Sementara untuk syarat calon DPD itu masih terbatas pada hanya bagi mantan terpidana disyaratkan untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan tentang statusnya kepada publik. Belum ada masa jeda 5 tahun yang harus dijalani oleh seorang mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Padahal jangka waktu 5 tahun ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kemudian memberikan ruang bagi mantan terpidana untuk beradaptasi kembali kepada masyarakat. Untuk kepentingan yang lebih luas, Yang Mulia, masa tunggu ini menurut kami penting untuk memberikan efek jera sekaligus daya cegah kepada pejabat politik yang kemudian dipilih melalui proses pemilu untuk berhati-hati agar tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan yang mereka pegang. Kemudian bagian berikutnya argumentasi kami adalah perkembangan sikap Mahkamah dalam beberapa putusan terkait dengan persyaratan mantan calon terpidana. Dalam catatan kami Yang Mulia ada sekitar 8 putusan yang kemudian Mahkamah memberikan pertimbangan, dan yang terakhir menurut kami sangat baik dan bijaksana. Mahkamah memberikan persyaratan bagi mantan terpidana yang secara prinsip sebetulnya baik untuk pemilihan kepala daerah dan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Mahkamah ingin memberikan proteksi kepada pemilih untuk bisa memilih calon peserta pemilu yang kemudian punya rekam jejak sebagai mantan terpidana, ada masa jeda, tapi juga secara tidak serta-merta menghilangkan hak pilih warga negara untuk bisa dipilih kembali dalam proses pemilihan umum. Jadi ini yang menurut kami dengan sangat bijaksana sudah diputus oleh Mahkamah, baik dalam putusan nomor 56 maupun putusan nomor 87, yang di dalam permohonan ini kami meminta kepada Mahkamah agar syarat mantan terpidana dengan syarat 4 kumulatif itu juga diberlakukan bagi mantan terpidana untuk syarat calon anggota DPD. Nah, bagian terakhir argumentasi kami Yang Mulia tentang pentingnya menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan. Proses penyerahan berkas dukungan calon anggota DPD saat ini sudah dimulai sejak akhir tahun yang lalu atau sejak 6 Desember 2022 yang lalu. Dan itu sebetulnya baru syarat pencalonan, yaitu penyerahan dukungan minimal calon anggota DPD untuk setiap provinsi yang harus diserahkan oleh KPU. Sedangkan materi yang kami mohonkan ini adalah terkait dengan syarat calon
yang itu baru nanti akan dilakukan di pertengahan tahun 2023. Jadi penting bagi mahkamah sesuai dengan apa yang kami mohonkan untuk permohonan ini bisa menjadi prioritas dan bisa dilaksanakan sebagai syarat calon anggota DPD khususnya klausul mantan terpidana untuk pemilu 2024. Jika diizinkan kami langsung masuk ke petitum yang mulia. Petitum berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, pemohon memohon kepada mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut. Dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. Kedua, meminta kepada mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan untuk memberikan kepastian agar penerapan syarat calon anggota DPD existing tidak lagi diberlakukan, mengingat tahapan ini sudah dimulai berjalan sejak 6 Desember 2022 yang lalu. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, untuk petitum yang kedua ini kami mohon maaf, kami melakukan renvoy yang mulia. Tulisan yang bercetak miring di poin kedua itu kami anggap dihilangkan. Jadi yang benar petitumnya adalah menyatakan pasal 182 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Langsung ke tulisan bercetak miring di bagian bawah yang mulia, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara. Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih sudah menyampaikan ya. Tadi ada perbaikan langsung, tapi kan nanti ada waktu untuk memperbaiki. Ini memang ada berulang ya antara yang di atas dengan yang di bawah. Apalagi di bawah itu menyebut huruf A, padahal kan huruf G ya, di pasal ini. Nah, nanti mungkin akan jadi bahagian juga yang dinasihatkan oleh hakim panel. Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahidudin Adams. Dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, para kuasa hukum dan juga pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita sudah mulai hadir di gedung Mahkamah Konstitusi ini langsung dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut sehingga kita tidak terhalangi lagi oleh masa-masa yang seperti yang lalu, pandemi, dan kita dalam keadaan
sehat ya. Baiklah, ini para kuasa hukum sudah lazim beracara di MK, sehingga ada beberapa hal yang diajukan di perihal permohonan ini ya sudah mengikuti ketentuan yang ada di Undang-Undang MK dan di PMK kita, PMK terakhir 2021 ya. Dan bagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Panel, ya memang sebelum memeriksa pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Nah, dalam pemeriksaan yang disebut pemeriksaan pendahuluan hari ini, ya disebutkan MK wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau nanti memperbaiki permohonannya, nanti disebutkan dalam jangka waktu 14 hari, nanti akan disampaikan pada akhir dari pemberian nasihat ini ya. Nah, dari hal ini ya objek permohonan tadi disebutkan pasal 182 huruf G Undang-Undang 7 2017. Kemudian dasar pengujiannya sudah disebutkan di dalam permohonan ini ya. Ada hal yang mungkin nanti ini kadang-kadang kurang diperhatikan di kewenangan mahkamah itu ya, diperhatikan memang selalu ya itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 24, kemudian 24C-nya Undang-Undang MK ya. Di sana disebutkan kewenangan dari MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sini langsung di PMK. Ya. Padahal ada satu lagi Undang-Undang 12 2011 ya. Itu di sana disebutkan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, pengujiannya dilakukan oleh MK. Nah, kalau selanjutnya begitu juga kalau di MR, karena di ayat berikutnya itu dalam hal suatu undang-undang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh MA. Jadi perlu dimuat ya, ya tidak terlalu sulit ya. Kemudian di legal standing ya, ini pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat yang menderita kerugian konstitusional. Nah, dalil kerugian yang diajukan pemohon tadi sudah diuraikan ya, pemohon merugi dalam upayanya untuk mewujudkan agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang mencalonkan atau mencalonkan diri adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik. Nah, kemudian dikutip juga dan dinyatakan bahwa keikutsertaan pemohon terkait hal itu tadi itu pernah dalam perkara 56 ya 2019 ya, yang pemohon menyatakan bahwa kandungan norma serupa ya. Nah, perbedaannya ya waktu itu yang diuji terkait dengan pilkada ya, sementara yang ini adalah syarat caleg anggota DPD ya. Nah, ini kan bahwa ini dan pada waktu perkara 66 ini kuasa hukum ini punya legal standing ya. Nah, namun ya kita selalu ingatkan untuk lolos legal standing itu
tidak serta-merta kalau dulu pernah dalam pengujian undang-undang ya punya legal standing. Nah, untuk hal ini nanti akan ditelisik lagi dan tidak serta-merta majelis akan meloloskan kedudukan hukum, tapi sekedar mengingatkan ya bolehlah bahwa ini sudah pernah gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu maksud saya nanti diuraikan betul dalil kerugian baik aktual, potensial yang terkait dengan lingkup kerja pemohon di bidang advokasi, khususnya sekarang menyangkut DPD ya. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan permohonan provisinya ya. Tadi disebutkan bahwa tahapan pencalonan untuk anggota DPD sedang berjalan hingga nanti ditutup pada November 2023 ya. Ya, berarti 10 bulan lagi tutup. Nah, oleh sebab itu pemohon meminta menyegerakan proses pemeriksaan persidangan. Nah, oleh sebab itu majelis saya perlu menginformasi sekaligus minta informasi mengenai ya ada tidaknya caleg yang telah atau sedang mendaftar yang merupakan mantan narapidana. Ya, akan lebih kuat kalau itu. Apakah sudah tersedia data dan informasinya? Kalau tidak, belum ada datanya Pak, yang mulia, ya sudah. Tapi kalau yang mendaftar itu sudah ada dan sudah ketahui oleh pemohon atau kuasa ya coba nanti dilengkapi ya. Itu hal yang penting. Kemudian yang terkait data ya, dalam dalil pokok perkara pemohon menguraikan dalil mengenai politik uang yang masif. Nah, ini ada. Namun dari data yang disajikan, pemohon tidak satupun menyebut kasus yang terkait dengan anggota DPD. Ya yang disebutkan di DPR, DPRD. Nah, karena saudara kan ini menguji pasal 182 huruf G ini terkait dengan calon DPD ya. Jadi ya kan pemohon ini mengatakan dari lembaga riset juga ada data-data yang terkait ya. Nah, tapi betul-betul harus ada data ya, bukan dikait-kaitkan ya. Nah, ini perlu nanti dimuat ya. Itu dari saya. Kemudian terakhir tadi di petitum ya, karena langsung berarti sudah di Renpo ya. Ya, di petitum itu sudah langsung, berarti huruf A-nya enggak ya, karena tadi kan langsung disebut tapi huruf A-nya tidak disebut, jadi tidak ada huruf A itu ya. Perseorangan sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat menjadi peserta penuh setelah memenuhi persyaratan. Masih A-nya dicantumkan. Sekaligus kami Renvo yang mulia huruf A itu diganti dengan huruf G agar persis sama dengan pasal 182 huruf G. Ya, itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai penasihatan menurut pasal 39 Undang-Undang MK. Nanti dijadikan bahan apakah bagian dari yang dapat bahan penyempurnaan atau perbaikan semuanya terpulang kepada pemohon dan kuasa hukumnya. Demikian, terima kasih Pak Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Saldi Isra. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adam. Selanjutnya nasihat dari
Yang Mulia Dr. Soeharto, dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Ketua yang mulia Prof. Saldi Isra dan yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams selaku anggota panel sebagaimana saya. Begini, saudara pemohon, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams sebelumnya. Kalau berkaitan dengan syarat formal itu kan saudara sudah biasa mengajukan permohonan di MK, bahkan sering ya, sehingga mungkin saya tidak concern pada titik formalnya kewenangan sebagaimana tadi sudah sampaikan yang mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams. Kemudian kedudukan hukum juga karena sudah sering mengajukan permohonan. Memang MK itu kan tidak selalu kemudian setiap yang pernah diberikan kedudukan hukum kemudian serta-merta akan diberikan. Oleh karena itu dalam perbaikan nanti tentunya dipertajam apa perbedaan ini dengan permohonan sebelumnya. Memang sepertinya satu rumpun antara permohonan ketiga 56 2019 dengan hari ini ya, berkaitan dengan syarat untuk menjadi kepala daerah, ini syarat untuk menjadi anggota DPD yang sama-sama adalah jabatan politik yang dipilih. Tapi penegasan hari ini adalah bahwa tidak semua pemohon yang pernah diberi legal standing itu kemudian akan serta-merta akan diberikan. Kemudian saya langsung pada materi saudara kuasa hukum. Nanti dicermati kembali, kan saudara sudah merekonstruksikan kembali beberapa putusan MK berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi pejabat yang dipilih dari tahun berapa ini yang saudara buat metriknya ini, 2004, kemudian ada 2009, 2014 dan seterusnya 2016, 2019, 2022. Begini saudara Padli, kenapa MK di putusan yang terakhir 2019 87 dan 56 2019 dan 87 2022 tidak menyertakan pemaknaan itu dengan syarat adanya pidana tambahan itu. Dalam permohonan saudara hari ini kan mengiset itu kan. Coba dicermati nanti. Di putusan MK 2019 56 dan 87 2022 itu MK tidak mensyaratkan pencantuman pidana tambahan itu. Memang saudara juga sudah menyampaikan ada putusan MK di 2009 yang kemudian bahwa tidak sedang menjalani pidana termasuk pidana tambahan, termasuk pencabutan hak politik itu di 2009. Tapi kan dari 2009 itu saudara Patli nanti 2014 MK sudah kemudian bergeser, termasuk akhirnya di 2019 2022 itu bahwa yang semula alternatif untuk bagi terpidana yang sudah selesai menjalani pidana seharusnya 5 tahun, kemudian di putusan-putusan sebelum 2019 dan 2022 itu dikecualikan apabila yang bersangkutan secara jujur membuka jati dirinya. Itu sudah kita clearkan di 2000 putusan 56 2019 yang saudara waktu itu juga bagian dari pemohon dari ICW juga.
Dan di sana tidak menyertakan lagi syarat tambahan pidana tambahan itu. Termasuk kemudian yang semua alternatif menjadi kumulatif. Nah, ada persoalan yang nanti bisa di-challenge oleh pemohon, oleh saudara hari ini. Apakah masih relevan itu syarat tambahan untuk bagi calon yang sudah calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD yang sudah disertakan sedemikian ketat, demikian banyak syarat-syarat ini kemudian masih dilekatkan juga pidana tambahan. Masih relevan apa tidak? Yang kedua, saya diberi pandangan bagaimana nanti penerapannya. Penerapannya begini. Orang menjalani pidana tambahan itu seharusnya kapan? Apakah sejak yang bersangkutan menjalani masa pidana sebagai narapidana itu, warga binaan itu, ataukah menunggu dulu masa pidana habis, menunggu 5 tahun, terus baru berlaku tambahannya berlaku sejak 5 tahun itu selesai. Nah, oleh karena itu, kapan orang itu kemudian kita beri kesempatan untuk bisa menjabat, bisa mencalonkan kembali kalau rangkaian syarat-syarat itu kemudian diterapkan semua. Itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan MK dalam putusan-putusan yang lain, saudara pemohon, bahwa ketika MK masih melekatkan pidana tambahan pencabutan hak politik misalnya di dalam syarat-syarat pencalonan jabatan politik yang sudah dilekatkan sekian banyak syarat-syarat yang sangat memberatkan bagi mantan terpidana itu kemudian akan terjadi istilah di internal MK itu ketika ada diskusi tentang itu adalah pemidanaan yang redundancy atau overlapping gitu. Termasuk bagaimana cara menghitungnya itu. Ada loh saudara Fadli, nanti diperhatikan. Calon anggota DPD ini yang dia sudah merasa bahwa dia sudah menunggu masa jeda 5 tahun. Nah, kemudian dia akan menjalani mau mendaftar ini. Tapi ternyata dia dikenakan tambahan karena ada pencabutan hak politik itu. Nah, 5 tahun itu apa digabung dengan pencabutan hak politik, masa pencabutan hak politik itu ada 2 tahun, ada 3 tahun, ataukah harus selesai dulu 5 tahun baru? Itu yang kemudian menjadi pertimbangan yang sensitif bagi MK untuk mengenakan 2 hal itu dalam satu syarat sekaligus untuk calon legislatif, calon anggota legislatif, calon anggota kepala daerah. Nah, nanti bagaimana dengan DPD ini? Itu tolong nanti kami diberi pandangan karena di dalam permohonan saudara hari ini kan berbeda dengan di putusan 56 dan putusan 87. Anda minta diinsert itu. Kemudian yang kedua masalah ini saudara Fadli di dalam pertimbangan untuk minta provisi itu, ini kan tahapan-tahapan tentang pendaftaran sudah berjalan. Apakah bisa putusan ini kemudian bisa menjangkau pada hal-hal yang sifatnya sudah berjalan? Kami diberi pandangan juga karena itu pernah terjadi dan agak ada miss ketika bagaimana seorang pengurus partai yang tidak bisa. Saudara juga itu waktu itu yang pemohonnya. Yang pengurus partai bukan yang mulia. Yang tidak boleh menjadi pengurus partai, tidak boleh menjadi anggota DPD. Pemilih. Beda ya. Nah, itu kan kemudian ada
mes-mes, ada pro kontra juga. Nah ini hampir sama ini momentumnya, nanti kami diberi pandangan ya apakah bisa kemudian tahapan-tahapan itu dan tahapan-tahapannya juga sudah sampai di mana, karena di dalam permohonan provisi ini kan hanya karena permohonan tahapan sudah dimulai sejak Desember 2022. Kemudian satu hal lagi tadi itu saja Prof, karena sudah saya sampaikan yang mengenai konsistensi penyempurnaan putusan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Saudara pemohon, itu beberapa catatan ya yang saudara harus pikirkan baik-baik untuk perbaikan ke depan. Meskipun demikian, ada 1 atau 2 poin yang saya ingatkan kepada saudara. Pertama, menyambung apa yang dikatakan Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi, tidak semua yang pernah dikasih legal standing itu otomatis dikasih legal standing. Oleh karena itu, untuk memperkuat legal standing saudara itu, memang urusan-urusan pemilu ya perlu diam, tapi kalau bisa ditegaskan lagi, ada enggak kajian saudara yang terkait dengan DPD, atau kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan DPD, itu mungkin bisa memperkuat legal standing saudara. Kalau nanti kami melakukan penilaian terhadap legal standing, meskipun di permohonan sebelumnya kan hanya menyatakan aktif di pemilu begini dan segala macamnya. Nah itu akan lebih baik kalau ada tambahan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, permohonan saudara itu kan menggunakan 4 dasar konstitusional untuk pengujian ya. Pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tolong nanti saudara lihat lagi di posita saudara itu nyangkutnya kemana? Belum ada itu ditegaskan penjelasan, oh ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, ini dengan pasal 1 ayat 3, ini dengan pasal 22E ayat 1, ini dengan pasal 28D ayat 1. Jadi belum ada gantungan konstitusionalnya. Mengapa pasal yang saudara mohonkan ini, pasal 182 huruf G itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2. Mengapa pula dia bertentangan dengan pasal 1 ayat 3? Mengapa bertentangan dengan pasal 22E ayat 1? Bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Nah, itu belum kelihatan. Jadi kami selalu mengingatkan, semakin banyak dasar pengujian yang digunakan, itu semakin berat beban pemohon untuk menguraikannya. Karena itu akan harus jelas. Tidak sekedar disebutkan saja. Nah, oleh karena itu coba pikirkan, apakah ini dikurangi atau bagaimana? Misalnya, bagaimana menjelaskannya dengan negara hukum misalnya. Kan harus dijelaskan itu. Kenapa pasal ini bertentangan dengan azas negara hukum? Mengapa pasal ini bertentangan dengan kedaulatan rakyat? Nah, belum ada penjelasan seperti itu. Nah, mungkin nanti saudara pikirkan apakah mau memakai semuanya ini atau cukup 1 atau 2 norma saja di konstitusi. Dan norma itu yang dijelaskan mengapa pasal 182 huruf G itu kalau tidak dimaknai seperti yang saudara minta, itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu bedanya dasar pengujian dengan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan di legal standing. Jadi ini harus hati-hati ini karena sudah berulang-ulang kan harusnya yang begini kami tidak terangkan lagi. Karena nanti kami akan memutuskan di ujungnya kalau dia misalnya beralasan menurut hukum dikatakan beralasan menurut hukum karena begini-begini, itu di ujung putusan selalu begitu. Kalau tidak juga akan disebutkan.
Nah, saudara yang harus menjelaskan kepada kami mengapa pasal-pasal dasar pengujian itu, pasal yang diuji itu bertentangan dengan dasar pengujian itu harus dijelaskan. Nah, itu belum kelihatan. Nah, itu saja tambahannya. Ada yang mau dikomentari? Silakan singkat. Baik, terima kasih Yang Mulia terkait dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia, mulai dari kewenangan mahkamah, kemudian pentingnya penajaman terkait dengan legal standing, pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar-dasar konstitusional, kemudian tadi juga penjelasan tentang siklus tahapan pemilu, karena kami meminta agar ini diberlakukan di syarat 2024, dan terakhir juga soal kejelasan tentang petitum. Kami sudah catat dan kami akan usahakan perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama Yang Mulia, agar ini mungkin bisa diperiksa dengan segera. Iya, itu perlu juga ditambahkan, itu dari tahapan yang ada proses DPD itu sampai di mana? Kan orang sekarang baru memasukkan permohonan ya? Iya, betul. Baru masukkan permohonan. Kapan dinilai keterpenuhan syarat itu? Kalau yang baru-baru dinilai ini kan soal dukungan baru ya? Iya, betul. Itu ya. baru dinilai. Ya. Nah, yang lain-lainnya itu kapan? Agar nanti siapa tahu misalnya putusan ini sesuai dengan provisi saudara bisa mengejar batas yang ditentukan itu. Baik Yang Mulia. Oke. Ada tambahan Pak Suwarta? Pak Wahid? Cukup. Dengan begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat 14 hari sejak sidang hari ini. Jadi itu paling lama. Kalau Anda bisa menyerahkannya lebih cepat, itu lebih baik. Artinya berkas perbaikan permohonan itu sudah diterima di kepanitraan mahkamah paling lambat Senin 20 Februari 2023. Paling lambat Senin 20 Februari 2023. Berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy diterima di mahkamah paling lambat pukul 10 WIB. Dicatat ya, dicatat baik-baik. Nanti kalau soal sidang selanjutnya akan ditentukan. Jadi kalau Anda mau menggunakan waktu maksimal itu 20 Februari 2023, bisa juga karena ini maksimal bisa lebih cepat dari itu. Paham ya? Baik, paham Yang Mulia, terima kasih. Oke, karena tidak ada lagi, dengan demikian sidang untuk perkara nomor 12/PUU/21 Romawi/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.